Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai sekarang. Semoga apa yang Kakak sampaikan melalui channel ini nantinya bisa menjadi jalan untuk teman-teman meraih kesuksesan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas prediksi soal penggerak swadaya masyarakat untuk part yang ketiga. Di sini, Kakak sajikan soal-soal terpilih yang tentunya disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru tahun 2024. Tapi, sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel kakak supaya kakak semakin bersemangat mengupload video-video terbaru seputar soal P3K maupun soal CPNS dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Kita mulai dengan nomor soal yang pertama. Formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat dapat memberikan pelatihan keterampilan berupa kecuali A. Memberikan pelatihan keterampilan kepada kelompok masyarakat untuk meningkatkan daya saing ekonomi. B. Mengorganisasikan kegiatan sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat. C. Menjadi perwakilan masyarakat dalam pertemuan koordinasi antara pemerintah dan stakeholder terkait. Atau D. Memberikan pelatihan keterampilan kepada kelompok masyarakat tertentu untuk meningkatkan daya saing di bidang pangan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Memberikan pelatihan keterampilan kepada kelompok masyarakat tertentu untuk meningkatkan daya saing di bidang pangan. Ekonomi. Adapun pembahasannya, formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat dapat memberikan pelatihan keterampilan berupa yang pertama, memberikan pelatihan keterampilan kepada kelompok masyarakat untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan kegiatan sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat. Yang ketiga, menjadi perwakilan masyarakat dalam pertemuan koordinasi antara pemerintah dan stakeholder terkait. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak benar adalah opsi D. Karena di opsi D menyatakan bahwa memberikan pelatihan keterampilan kepada kelompok masyarakat tertentu. Sementara di sini tidak ada kata tertentu. Oleh karena itu, yang tidak benar adalah opsi D. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Standar operasional prosedur dan cara kerja formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat meliputi kecuali A. Identifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat melalui survei, dialog, diskusi bersama stakeholder terkait. B. Penyusunan rencana pembangunan berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. C. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai rencana dengan melibatkan kelompok tertentu serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Ataukah D. Memonitoring dan evaluasi terhadap hasil dan dampak kegiatan pembangunan serta melakukan rapat koordinasi dengan masyarakat dan pihak terkait untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai rencana dengan melibatkan kelompok tertentu serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Kita lanjutkan dengan adapun pembahasannya. Standar operasional prosedur dan cara kerja formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat meliputi yang pertama, identifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat melalui survei, dialog, diskusi bersama stakeholder terkait. Yang kedua, penyusunan rencana pembangunan berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.
Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai rencana dengan melibatkan masyarakat serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Dan yang terakhir, memonitoring dan evaluasi terhadap hasil dan dampak kegiatan pembangunan, serta melakukan rapat koordinasi dengan masyarakat dan pihak terkait untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak sesuai adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Uraian tugas dan fungsi jabatan penggerak swadaya masyarakat antara lain kecuali A. Menginisiasi dan memfasilitasi program-program kesejahteraan sosial di tingkat desa. B. Melibatkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. C. Mendampingi dan memberikan bimbingan teknik kepada masyarakat dalam melaksanakan program-program kesejahteraan sosial. Ataukah D. Mengkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk mencapai tujuan bersama. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Mengkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk mencapai tujuan bersama. Adapun pembahasannya, uraian tugas dan fungsi jabatan penggerak swadaya masyarakat antara lain, yang pertama, menginisiasi dan memfasilitasi program-program kesejahteraan sosial di tingkat desa. Yang kedua, melibatkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Yang ketiga, mendampingi dan memberikan bimbingan teknik kepada masyarakat dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial. Yang keempat, mengkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Dan yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program kesejahteraan sosial di tingkat desa. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak benar adalah opsi D. Kita lanjutkan dengan soal yang keempat. Yang dimaksud dengan desa adalah A. Unit terkecil dalam satu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu. B. Unit terkecil dalam satu wilayah yang tidak memiliki batas tertentu. C. Unit terbesar dalam satu wilayah tertentu yang memiliki batas-batas tertentu. Ataukah D. Unit terbesar dalam satu wilayah tertentu yang tidak memiliki batas-batas tertentu. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Yang dimaksud dengan desa adalah unit terkecil dalam satu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu. Adapun pembahasannya, desa adalah unit terkecil dalam satu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang hidup bersama dalam satu wilayah tertentu dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Desa menjadi pusat kegiatan perekonomian, sosial, budaya, dan politik yang berada di tingkat lokal. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang kelima. Yang dimaksud dengan kawasan pedesaan adalah A. Daerah di sekitar yang memiliki karakteristik alam dan sosial yang berbeda dengan perkotaan. B. Daerah di sekitar yang memiliki sawah membentang. C. Daerah di sekitar yang penduduknya didominasi oleh petani dan nelayan. Ataukah D. Daerah di sekitar yang jauh dari keramaian. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A.
Yang dimaksud dengan kawasan pedesaan adalah daerah di sekitar yang memiliki karakteristik alam dan sosial yang berbeda dengan perkotaan. Adapun pembahasannya, kawasan pedesaan merupakan daerah di sekitar desa yang memiliki karakteristik alam dan sosial yang berbeda dengan daerah perkotaan. Kawasan pedesaan umumnya ditandai dengan kegiatan ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, perburuan, perikanan, dan peternakan. Penduduk di kawasan pedesaan terutama menggunakan hidupnya pada sektor pertanian dan kerap menghadapi tantangan seperti akses terbatas terhadap infrastruktur dan sumber daya. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang keenam. Daerah tertinggal merujuk pada wilayah-wilayah yang mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek, seperti kecuali A. Kesenian, B. Infrastruktur, C. Pelayanan kesehatan, ataukah D. Pendidikan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Daerah tertinggal merujuk pada wilayah yang mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek, kecuali kesenian. Adapun pembahasannya, daerah tertinggal merujuk pada wilayah-wilayah yang mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek, seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Daerah tertinggal umumnya memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Pemerintah biasanya menempatkan perhatian khusus pada daerah-daerah tertinggal untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya melalui program pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak benar adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang ketujuh. Yang dimaksud dengan transmigrasi adalah A. Program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat seperti perkotaan ke daerah pedesaan atau daerah-daerah tertinggal yang memiliki potensi pengembangan. B. Program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya yang memiliki ekonomi yang lebih maju. C. Program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari desa ke kota yang memiliki lapangan tenaga kerja yang lebih luas. Ataukah D. Program pemerintah untuk memindahkan penduduknya dari kota ke negara lain untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Yang dimaksud dengan program transmigrasi adalah program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat seperti perkotaan ke daerah pedesaan atau daerah-daerah tertinggal yang memiliki potensi pengembangan. Adapun pembahasannya, transmigrasi adalah program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat seperti perkotaan ke daerah pedesaan atau daerah-daerah tertinggal yang memiliki potensi pengembangan. Adapun tujuan dari program transmigrasi adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta memperkuat potensi dan mobilitas ekonomi di wilayah-wilayah yang dipilih. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A.
kegiatan. Adapun pembahasannya, fungsi dan tugas sebagai jabatan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama adalah menyusun program dan kegiatan untuk mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat di desa. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Yang ketiga, memberikan pembinaan berupa pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan swadaya masyarakat. Yang keempat, membuat laporan dan evaluasi hasil program yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, mengumpulkan dan menganalisis data terkait kelembagaan desa. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-9. Etika dan sikap profesional sebagai jabatan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama kecuali A. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. B. Menjunjung tinggi etika dan integritas dalam menjalankan tugas. C. Memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada golongan tertentu. Ataukah D. Menjaga kepercayaan dan kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugas. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada golongan tertentu. Adapun pembahasannya, etika dan sikap profesional sebagai jabatan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama adalah A. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, menjunjung tinggi etika dan integritas dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, menjaga kepercayaan dan kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugas. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak benar adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-10. Contoh program dan kegiatan untuk mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat di desa adalah A. Program pelatihan dan keterampilan bagi warga desa. B. Kegiatan penyuluhan mengenai pengelolaan keuangan keluarga. C. Membentuk kelompok tani untuk meningkatkan sektor pertanian. Ataukah D. Semua jawaban benar. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Adapun pembahasannya, contoh program dan kegiatan untuk mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat di desa adalah yang pertama, program pelatihan dan keterampilan bagi warga desa. Yang kedua, kegiatan penyuluhan mengenai pengelolaan keuangan keluarga. Yang ketiga, membentuk kelompok tani untuk meningkatkan sektor pertanian. Yang keempat, program pengembangan desa wisata sebagai upaya peningkatan ekonomi desa. Dan yang terakhir, kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silahkan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas melalui channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.